Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Riki yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Saya persilakan. Ya, shalom. Shalom. Terima kasih buat kesempatannya ya untuk malam hari ini. Saya dipercaya boleh kita sharing tentang firman Tuhan, tentang doa dan puasa. Nah saudara, hari ini kita akan belajar tentang apa saja yang dibukakan saat kita berdoa puasa. Suara saya kedengaran ya? Oke, terima kasih. Saudara, seperti kita ketahui, Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, ketika dia akan memulai pelayanan juga dia berpuasa ya, 40 hari 40 malam dikatakan di Alkitab seperti itu. Sebelum dia memulai, makanya kita bisa lihat begitu luar biasa pelayanan Yesus. Kemanapun dia berjalan, kemanapun dia melayani, mujizat mengiringi dia. Ya, perkataannya penuh dengan kuasa. Saudara, Tuhan Yesus aja sebelum memulai pelayanan dia berpuasa. Siapa kita? Ya, kita yang ciptaan dia, kalau nggak berpuasa kayaknya sebagai orang percaya apa ya, lucu juga gitu seperti itu. Nah saudara, hakikatnya puasa itu adalah berpantang ya, pantang melakukan apa yang disukai ya. Ada orang yang puasa makan ya seperti itu ya, ada juga orang yang puasa puasa Daniel seperti itu, tidak makan daging ya. Kemarin ini minggu kemarin udah banyak dibahas juga oleh Mami Ali, jadi saya cepat aja di sini. Kita juga ada puasa, banyak puasa yang diambil. Ada puasa Esther, puasa Daniel, puasa 40 hari seperti Tuhan Yesus seperti itu, dan juga ada beberapa puasa yang dilakukan ya, seperti untuk seperti puasa puasa nggak main game misalnya gitu, puasa nggak nonton film, nggak nonton TV seperti itu. Ada orang melakukan seperti itu. Pada intinya pokoknya hakikatnya puasa itu pantang melakukan segala sesuatu yang disukai. Saudara, pertanyaannya apakah puasa itu anjuran atau suatu ketetapan bagi orang percaya? Saudara, kita buka dulu di Imamat 16 ayat 29. Bisa tolong mungkin Pak Joni, Imamat Sebentar. Imamat 'Imamat berapa Pak Riki? Imamat 16 ayat 29, satu ayat itu aja deh. 16 ayat 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Di situ dikatakan ketetapan ya Pak Joni ya, betul ya? Iya. Ya, ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi puasa ini sebenarnya merupakan salah satu perintah Tuhan buat kita, ya buat orang percaya. Jadi di samping perintah-perintah yang lain, perintah-perintah yang utama, perintah-perintah yang ada, ya salah satu perintah adalah berpuasa. Makanya Tuhan Yesus sendiri, karena ini juga Tuhan Yesus sendiri mentaati apa yang sudah dia boleh perintahkan seperti itu. Jadi Tuhan Yesus sendiri mentaati, ketika dia sebagai manusia dia sangat mentaati apa yang menjadi perintah seperti itu. Makanya sebelum dia masuk di dalam pelayanan itu dia berpuasa. Nah saudara, hari ini kita mau belajar apa saja sih
yang dibukakan di saat puasa. Saudara, doa puasa, doa dan puasa itu tidak mengubahkan Tuhan. Maksudnya begini, tidak membuat Tuhan lebih mengasihi kita karena kita berdoa puasa. Ya, tidak akan mengubah Tuhan menjadi Dia lebih mengasihi kita karena kita berdoa puasa. Kenapa? Karena Dia memang sudah kasih adanya. Kita nggak doa puasa pun Dia pasti mengasihi kita. Tetapi mengapa kita diperintahkan untuk berdoa puasa? Saudara, berdoa puasa itu lebih membangun kepada diri kita sebenarnya. Ya, bukan mengubah Tuhan untuk lebih dekat dengan kita, tetapi lebih membangun diri kita untuk lebih dekat kepada Dia. Untuk lebih lagi kita bisa menjadi rendah hati, untuk lebih lagi supaya kita bisa menguasai diri, ya, penguasaan diri. Ya, kita tahu bahwa roh diawali kasih, ditutup dengan nomor 9 adalah pengendalian diri. Jadi doa puasa kalau buat saya menjadi penting, tanda kutip menjadi penting di dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa? Karena melalui doa dan puasa kita menjadi bisa merasakan bagaimana penderitaan orang lapar. Seperti itu juga, lebih daripada itu, bagaimana kita bisa menahan emosi, menahan diri. Jadi doa dan puasa lebih ke kita gitu. Ya, Tuhan makanya perintahkan kita sebenarnya buat kita melatih diri kita untuk menjadi lebih baik lah, seperti itu. Nah, saudara, doa puasa itu seperti apa yang tadi ditulis di pengumuman hari ini di Matius 6 ya, Matius 6 ya. Matius 6 5 sampai 18 dikatakan doa puasa itu bukan sesuatu yang harus dipamerin. Tuhan bilang di situ diperintahkan kalau kita berdoa, kalau kita berpuasa, katanya minyaki rambut, ya, cuci muka. Jadi doa puasa bersifat pribadi, ya, sebenarnya bersifat rahasia. Yang tahu tuh cuman Tuhan sama kita. Yang tahu tuh cuman kita sama Tuhan. Itu puasa yang Tuhan inginkan. Makanya di situ kalau kita melakukan secara diam-diam, secara rahasia, orang lain nggak tahu, Tuhan bilang apa? Upah. Ya, Dia yang akan memberikan upah. Gitu. Tetapi begini, ada doa puasa yang diumumkan kan gitu. Misalnya di Patmos, yuk kita bulan ini kita berpuasa misalnya untuk renovasi tempat kita yang baru. Yuk mari kita ambil waktu untuk berpuasa selama 40 hari misalnya, seperti itu. Ya, itu doa korporat ya. Yang seperti kita tahu Yunus ya, ketika menyelamatkan Niniwe, satu kota Niniwe juga berdoa ya, berpuasa seperti itu, dan kota itu diselamatkan ya. Jadi doa puasa itu sangat berkuasa. Ya, sangat berkuasa, sangat bermanfaat. Saudara, puasa itu seperti boosternya doa. Jadi yang menguatkan doa, ya, boosternya doa. Seperti melalui puasa, kita tahu ada kejadian seperti Daniel misalnya, ya kan? Kita kenal puasa Daniel. Dan pada waktu itu, waktu Daniel berdoa, pada saat itu pada Daniel di Daniel 10 kejadiannya pada waktu itu, di mana malaikat pada waktu itu sebenarnya pada waktu saat Daniel berdoa, pada hari pertama dia berdoa, sebenarnya berkat yang dia minta udah dikirim. Ya, sudah dikirim. Tetapi di tengah perjalanan dihadang oleh Raja Persia, dikatakan, ditulis di situ. Terhambat. Tetapi karena ada puasa daripada Daniel, itu mendorong malaikat Michael berperang untuk melawan Raja Persia, sehingga malaikat pembawa pesan itu bisa melanjutkan perjalanannya kepada Daniel. Kita bisa baca kisahnya di Daniel 10. Saudara, begitu luar biasa. Doa puasa itu bisa meningkatkan level keimanan kita. Bahkan meningkatkan level kuasa kita. Orang percaya yang doa puasanya kurang,
doa puasanya kurang, puasanya juga kecil. Ya, kita bisa baca di Matius, kita ingat cerita di Matius 17 ayat 21 dikatakan di situ apa namanya? Sebentar, saya bahasanya takut salah nih. Dikatakan kurang lebih begini. Untuk yang satu ini haruslah jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ternyata ketika pelayanan pengusiran setan itu juga ada levelnya. Ya, ada tingkat-tingkatannya. Makanya Tuhan ingatkan jenis yang ini, Tuhan bilang harus dengan doa dan puasa. Ya, begitu luar biasa puasa, saudara. Betapa pentingnya puasa buat kita orang-orang percaya. Nah, saudara, pada saat kita melakukan doa puasa, apa aja sih yang dibukakan? Ya, Ibu Eli kemarin sedikit sudah membahas cukup banyak. Saya cuma menegaskan saja, mengulang sedikit dari Yesaya 58 dari ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-10 ya. Saya bacakan buat saudara-saudara. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua burumu. Ini kalau bahasa saya mengatakan ini puasanya orang munafik. Kenapa? Dia berpuasa tetapi tetap melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sedangkan puasa itu pantang. Puasa itu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, puasa itu membuka hati kita buat Tuhan. Puasa itu bukan kita supaya minta doa kita dikabulkan, tetapi supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya makanya apa yang dibukakan pada saat puasa, saya bacakan lanjutannya ya. Sesungguhnya, mengapa kami berpuasa engkau tidak memperhatikan kami? Mengapa kami merendahkan diri engkau tidak mengindahkan kami? Sesungguhnya pada hari puasa engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah puasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguhkah itu kusebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan puasa yang kukehendaki. Ayat 6 dikatakan seperti itu. Jadi ketika kita berpuasa, apa yang kita temukan di sana? Kita menemukan kehendak Tuhan. Ya, ketika berpuasa sekali lagi kita menemukan kehendak Tuhan. Jadi untuk apa kita berpuasa? Untuk apa kita berdoa dan berpuasa? Mencari kehendak Tuhan. Saya dan kami dengan teman-teman kalau hendak melakukan perjalanan pelayanan seperti itu, kami selalu ambil puasa minimal 3 hari. Karena kami juga butuh pertolongan Tuhan. Seperti itu. Juga selain itu, apa yang menjadi kehendak Tuhan di perjalanan, di pelayanan yang akan kami lakukan seperti itu. Itu hampir rata-rata selalu seperti itu. Jadi mencari dulu kehendak Tuhan, apa yang
ingin Tuhan lakukan di dalam pelayanan kita. Itu salah satu aja, cuman sedikit contoh saja seperti itu. Lalu yang kedua, apa yang terjadi? Apa yang dibukakan saat kita berpuasa? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Apa yang terjadi ketika kita berpuasa? Kita memperoleh janji kemenangan, minimal janji kemenangan. Dikatakan di situ engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Belenggu yang mana? Belenggu yang membelenggu diri kita dulu. Itu pada saat kita puasa. Belenggu yang membelenggu diri kita, ikatan yang mengikat kita. Pada saat berpuasa kita merendahkan hati kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan supaya apa yang mengikat kita, apa yang membelenggu kita boleh melepaskan. Kenapa? Harus kita dulu yang minta dilepaskan. Karena ketika kita dilepaskan, kita bisa memerdekakan orang lain. Ya. Firman Tuhan yang tepat lain juga mengatakan ketika kita biasanya yang melayani pelepasan ngerti nih tentang ini. Ya. Harus dilepaskan. Apa yang harus kita lepaskan? Makanya ketika kita berpuasa, kita datang kepada Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita datang kepada Dia yang mengaku, membuka hati kita, mengaku setiap salah dan dosa kita. Kita nggak bisa nutupin. Belenggu-belenggu itu lepasin dulu. Nah kalau itu udah terlepas, baru kita bisa melepaskan orang lain. Baru kita bisa memerdekakan orang lain. Jadi dia puasa itu luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi kita yang terjun di pelayanan. Apalagi untuk para pemimpin. Ya harus sering. Karena sekali lagi, orang Kristen yang level doa dan puasanya kecil sedikit, puasanya juga kecil. Seperti itu. Ya. Lanjut, lalu apa yang dibukakan pada saat kita puasa? Belas kasihan. Kita lihat. Supaya engkau memerdekakan orang yang tiada dan mematahkan setiap kuk. Ayat 7-nya. Supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan terhadap saudaramu sendiri. Roh belas kasihan akan limpah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita merasakan, oh lapar tuh gak enak loh. Ternyata lapar tuh begini loh. Jadi ketika kita berpuasa, kita bisa melakukan seperti ini. Dulu saya pernah diajarin oleh seorang hamba Tuhan begini. Rick, kalau kamu puasa, misalnya kamu makan hari ini biasa kamu makan 30.000. Hari ini kamu makan cuman 15.000. 15.000-nya itu berikan buat orang yang membutuhkan. Dia katakan, diajarkan seperti itu. Seperti itu. Sesuai dengan apa yang boleh kita pelajari malam hari ini. Ya, memberi makan orang-orang miskin. Artinya apa? Ketika kita berpuasa nggak diem loh. Ya berpuasa cicing di imah, sare, nonton TV, nungguin buka. Nggak gitu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau kita tetap seperti biasa melakukan, bahkan lebih. Yaitu melakukan perbuatan kasih. Kita harus lebih lagi menjalani hidup kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Buah dari keselamatan itu dinyatakan melalui perbuatan kita. Buah kasih. Ya. Jadi pada saat berpuasa bukan cuma duduk diam seperti itu. Ya lakukan tetap aja. Kerja seperti biasa, lebih baik lagi. Melakukan hal-hal yang baik lebih lagi. Seperti itu. Lalu yang terakhir dikatakan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Apa yang kita dapatkan ketika kita berpuasa? Pemulihan.
Pemulihan yang pertama kita dapatkan adalah pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi itu yang terpenting. Kalau selama ini engkau berdoa, tapi dibarengi dengan puasa, itu membuat kita lebih lagi. Karena kita akan lebih berasa. Ya, lebih terasa ketika kita saat puasa. Pemulihan hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi. Ya, pada saat itu kita puasa tuh tetap baca firman-Nya harus lebih banyak. Merenungkan firman-Nya harus lebih banyak. Berkomunikasi dengan Tuhan lebih banyak, seperti itu. Itu doa dan doa puasa. Seperti itu. Jadi puasa itu sekali lagi, puasa itu urusan pribadi loh, kita dengan Tuhan. Nggak ada urusan sama orang lain. Nggak ada urusan sama orang lain. Nggak perlu kita pamer. Justru itu menghilangkan upah kita. Weh, lu ikut puasa nggak? Kan Patmos lagi suruh puasa. Misalnya seperti itu. Gua mau puasa, sekarang gua udah puasa sih, udah hari ke-30 misalnya seperti itu. Itu nggak sadar kita lagi pamer. Lagi pamer. Atau posting. Wah, buka puasa hari ini pakai ini. Seperti itu kita lagi pamer. Saudara, bukan nggak boleh posting seperti itu, nggak boleh, bukan nggak boleh. Pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Pemulihan hubungan, pemulihan hati, pemulihan jati diri. Itu bisa terjadi ketika kita puasa. Kita menemukan diri kita. Begitu banyak pemulihan yang harus kita terjadi di dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu saudara-saudara. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita kehilangan jati diri kita. Kita ingin menjadi orang lain, misalnya. Seperti itu. Pemulihan apa lagi? Di keluarga. Ya. Buat kita yang mengalami sesuatu di keluarga kita, mari ambil doa puasa. Minta pemulihan itu boleh terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Ingat loh, puasa itu boosternya doa. Mungkin ada doa-doamu yang dulu, yang sudah lama kau doakan, tidak pernah terdengar jawaban. Hari ini Tuhan bilang tadi. Kalau kita berdoa puasa dengan benar, berdoa puasa dengan yakin, berdoa puasa dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh, Tuhan bilang dia dengar. Dan dia akan jawab. Luar biasa. Selanjutnya, kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Saudara, ada urapan baru ketika kita berpuasa. Ada urapan baru yang turun buat setiap kita. Ada pemwahyuan yang baru. Begitu luar biasa ternyata dari puasa ini. Haleluya. Amin. Amin. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Siapa yang gak mau? Saya percaya setiap kita mau ketika kita teriak, Tuhan tolong. Tuhan. Tuhan bilang, ini aku. Dan dia yang bertindak. Luar biasa saudara. Haleluya. Haleluya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Jadi apa yang terjadi, apa yang dibukakan, pertobatan terjadi di dalam diri kita. Jadi kalau puasa tanpa pertobatan gak ada artinya. Capek-capek tahan lapar doang. Itu jadinya cuma diet doang. Bukan puasa. Jadi ketika kita berpuasa yang paling penting apa? Memperbaiki diri kita.
Ya tadi kan yang sebelumnya puasa yang nggak dijawab Tuhan, nggak didengar Tuhan, ya ketika kita banyak kelaliman yang kita lakukan, puasa sih puasa tetapi munafik seperti itu. Tuhan ingatkan malam hari ini, yuk kita puasa dengan benar. Supaya apa? Supaya hal-hal tadi boleh kita menemukan kehendak Tuhan, kita dapat minimal janji kemenangan itu bisa kita dapatkan. Roh belas kasihan bertambah di dalam kita. Pemwahyuan, pengurapan baru ada di dalam kita. Sesuatu yang baru di dalam kita. Tuhan bilang, kita nggak bisa diam di kirbat yang lama. Anggur baru harus kirbatnya baru. Haleluya. Haleluya. Ingat sekali lagi. Doa dan puasa. Seberapa kuatnya kita berdoa puasa, sedemikian juga kuasa yang akan kita miliki. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Sore malam hari ini Tuhan, apa yang kau taruh di dalam hati hamba-Mu, hamba sudah sampaikan. Apa yang hamba ketahui, hamba pelajari, hamba boleh sudah sampaikan Tuhan. Kiranya setiap yang keluar dari mulut bibir ini yang bukan berasal daripada-Mu, Tuhan batalkan. Tetapi semua yang berasal daripada-Mu yang boleh menetap di hati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan umat-Mu, jemaat-Mu di Patmos Tuhan. Kami serahkan Bapak Gembala, kami serahkan staf pengembalaan, penatua yang ada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sesuatu yang baru sedang terjadi di kehidupan Patmos Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang sudah dibagikan, sangat memberkati. Terima kasih Pak Riki. Sebentar kita akan masuk di dalam pokok doa. Nanti saya minta Kokiman untuk berdoa di tengah-tengah pandemi.